Hello everyone, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai satu manajemen tools yang sangat populer di bidang marketing, yaitu 4Ps of Marketing. Kalau di Indonesia ini adalah 4P dari pemasaran gitu ya. Jadi melalui sesi ini kita akan membahas gitu, gambaran dari 4Ps of Marketing itu seperti apa, kapan kita bisa menggunakan 4Ps of Marketing, kemudian bagaimana cara menggunakan 4Ps of Marketing, dan yang terakhir adalah final analysis mengenai 4Ps of Marketing. Jadi 4Ps of Marketing ini diperkenalkan oleh Philip Kotler gitu ya, Bapak Marketing gitu ya. Nah, 4Ps of Marketing ini merupakan manajemen tool yang memberikan insight gitu ya mengenai posisi strategis perusahaan di pasar. Nah, premis utamanya dari 4Ps of Marketing ini adalah keputusan pemasaran biasanya terletak pada 4 variabel yang bisa dikontrol oleh perusahaan. 4 variabel itu atau 4Ps itu adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place, dan yang terakhir adalah promotion. Keputusan strategis terkait dengan pemasaran itu adalah kombinasi dari pengaturan 4 variabel itu. Produknya kita atur seperti apa, price-nya seperti apa, place-nya seperti apa, dan juga promotion-nya seperti apa. Inilah marketing mix yang biasanya cukup populer di bidang marketing. Nah, kapan kita menggunakan 4Ps of Marketing? Jadi, marketing merupakan bidang gitu ya, di dalam organisasi yang menjembatani perspektif pelanggan dengan perspektif organisasi gitu ya. Jadi, ini sangat penting gitu ya, peran dari marketing ini. Jangan sampai suatu organisasi itu hanya inward looking ya, melihat diri mereka sendiri gitu ya, melihat kekuatan organisasi apa, prosesnya apa, dan segala macamnya, tanpa melihat apa sih sebenarnya yang dimaui oleh pelanggan. Nah, pelanggan itu juga memiliki view atau world view-nya sendiri gitu ya. Misalnya mereka ingin produk seperti apa, ingin harga berapa, ingin delivery-nya gimana, dan segala macamnya. Nah, upaya untuk menjembatani antara organisasi dengan yang ada di pelanggan itulah biasanya ilmu atau bidang marketing. Tujuannya adalah apa yang kita produksi atau apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga secara volume penjualan, secara profit, secara financial revenue, semuanya bisa bagus dan align. Nah, marketing mix dalam 4P ini, dalam hal ini digunakan sebagai bagian dari perumusan marketing strategi, khususnya ketika organisasi itu ingin selaras dengan perubahan kebutuhan customer di segmen pasar tertentu. Nah, yang dimaui oleh konsumen ini adalah selalu berubah gitu ya, dari hari ke hari, seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan lingkungan, perubahan behavior, perubahan pola hidup, maka mereka demand terhadap suatu produk dan layanan itu berubah. Nah, supaya organisasi bisa catch up dengan perubahan itu, ilmu marketing ini, 4Ps of Marketing ini bisa kita gunakan dan bisa kita apply. Yang pertama, kita harus melakukan research terlebih dahulu gitu ya mengenai elemen-elemen dari 4Ps itu, product, place, promotion, dan segala macamnya itu kita teliti bagaimana perkembangan terkininya yang ada di pasar. Mencari konfigurasinya gitu ya, optimum mix-nya itu seperti apa. Misalnya dari sisi produk, pengembangan produk baru itu seperti apa? Apakah perusahaan kita butuh untuk mengembangkan produk baru gitu ya, agar selaras dengan apa yang dimaui oleh pelanggan atau tidak. Terus kemudian produk yang existing itu seperti apa? Apakah perlu kita modifikasi gitu ya, misalnya produksi mobil itu perlu facelift dan segala macamnya. Kita harus menentukan itu gitu ya dari sisi produk. Kemudian apakah ada produk-produk kita itu yang perlu kita eliminasi gitu ya. Misalnya di jajaran produk lain kita itu ada yang nggak profitable gitu ya. Nah, itu perlukah kita buang dan segala macam ya. Itu adalah keputusan-keputusan dalam bidang produk gitu ya. Nah, produk ini biasanya juga erat dengan branding gitu ya. Kita harus bisa melihat apakah brand yang ada di suatu produk itu kuat atau tidak. Apakah perlu kita modifikasi atau tidak. Kemudian package gitu ya, kita juga harus misalnya ini ada produk gitu ya, kita harus melihat gitu apakah packaging dari suatu produk ini menarik dan dapat diterima oleh customer ataukah perlu kita modifikasi, desain dan segala macamnya.
itu adalah keputusan juga yang ada di bidang produk. Nah, selain produk, P yang ada di marketing mix ini juga ada terkait dengan place gitu ya. Place ini biasanya erat kaitannya dengan distribusi gitu ya. Nah, beberapa keputusan yang terkait dengan distribusi ini adalah misalnya perlukah kita mengkonfigurasi distribution system kita itu agar penghantaran produknya bisa menjadi lebih tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan juga tepat lokasi dan segala macamnya. Di sini fokusnya biasanya kalau di distribusi ini adalah di low cost distribution gitu ya. Bagaimana keputusan terkait moda transportasinya, berapa persen yang kita kirim dari laut, dari darat, berapa persen yang dari udara, dan segala macamnya. Kemudian juga ada terkait keputusan terkait inventory gitu ya. Berapa sih stok yang harus kita kasih di setiap retail atau di setiap misalnya di storage kita dan segala macamnya. Keputusan-keputusan mengenai stok itu juga penting gitu. Channel distribusinya seperti apa? Apakah kita masuk ke supermarket, ataukah masuk ke retail, ataukah masuk ke online, dan segala macamnya. Itu adalah keputusan terkait dengan place atau distribution. Nah, kemudian ada satu aspek lagi di 4Ps of marketing ini, yaitu terkait dengan promotion. Nah, ini promotion ini biasanya terkait dengan upaya kita untuk mengeducate customer gitu ya. Jadi promotion ini nggak harus selalu diskon gitu ya, tapi upaya kita untuk mengeducate customer agar mereka itu aware, agar mereka itu recognize, dan mereka itu mau purchase gitu ya terhadap barang kita. Nah, ini biasanya juga ada terkait dengan iklan, baik itu di TV, di online, di mass media, dan segala macamnya. Juga PR yang ada di organisasi juga penting untuk promotion. Nah, kemudian kita juga ada yang terkait dengan pricing gitu ya. Pricing itu misalnya berapa sih harga yang ingin dimaui oleh customer gitu ya. Willingness to pay-nya mereka itu berapa gitu. Ini adalah keputusan-keputusan terkait dengan pricing. Kita lihat cost structure kita lihat willingness to pay dari customer kita. Nah, ini biasanya juga di dalamnya itu ada keputusan seperti diskon berbasis volume, economy of scale, kemudian ada seasonal pricing gitu ya, diskon di saat lebaran, tahun baru, saat akhir tahun, dan segala macamnya. Bundling, misalnya buy one, get one, atau beli misalnya gadget dengan misalnya pensilnya dapat harga khusus, spesial, beli gadget dengan cardnya, kita kerjasama, dan segala macamnya. Itu adalah keputusan-keputusan terkait dengan price gitu ya. Nah, dari sini kita tahu gitu ya bahwa 4Ps of marketing ini sangat populer dan bermanfaat untuk digunakan pada tahap perumusan strategi marketing perusahaan. Hampir semua perusahaan yang sifatnya itu profit oriented biasanya menggunakan marketing mix berdasarkan 4Ps of marketing ini gitu ya. Ini cukup populer, cukup mudah untuk diimplementasikan. Namun demikian, 4Ps of marketing ini juga masih memiliki kelemahan. Contohnya, variabel pada 4Ps of marketing ini tidak sepenuhnya controllable gitu ya sebenarnya gitu ya. Misalnya price, kadang-kadang misalnya customer itu ingin harga tertentu, cost structure kita tertentu, kita bisa gitu ya, kalau misalnya sepenuhnya cost structure itu dalam kendali kita bisa menetapkan harga. Tapi kadang itu harga itu dipengaruhi juga oleh beberapa hal lain gitu ya di luar kontrol kita, misalnya kondisi perekonomian global, perekonomian nasional, regulasi yang ditetapkan pemerintah, dan segala macamnya. Sehingga kita nggak bisa fleksibel untuk memberikan pricing itu. All in all, meskipun ada beberapa kelemahan, tapi manajemen tools ini sangat populer dan sangat bermanfaat. Demikian mengenai 4Ps of marketing, semoga bermanfaat. Bye.